Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 9A? Insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan menjelaskan satu materi yang ada di bab 3 tentang listrik statis. Nah, apa saja yang akan kita bahas di listrik statis kali ini? Kita akan lihat ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan inti dari listrik statis ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu listrik statis. Nah, kalau teman-teman menyadari sebenarnya dalam kehidupan kita, kita itu bisa menemukan fenomena-fenomena yang itu berhubungan dengan listrik statis. Fenomena apa saja sih yang berhubungan dengan listrik statis? Yang pertama mungkin yang paling sering kita lakukan adalah ketika kita menyetrika baju, ya. Ketika kita menyetrika baju, ya, kemudian eh, baju itu kita pakai gitu ya, baju itu kita pakai, maka kadang-kadang yang terjadi adalah apa namanya, badan kita atau bulu bulu kita, rambut-rambut tubuh kita itu akan terasa berdiri gitu ketika kita awal memakai baju yang baru baru saja kita setrika. Nah, itu merupakan fenomena adanya listrik statis yang menempel pada baju kita. Kemudian fenomena kedua yang mungkin bisa kita lihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah terkait fenomena petir ya ketika mau hujan. Nah, petir ini sebenarnya merupakan listrik statis. Jadi dia tidak mengalir ya, dan dia muncul akibat adanya pergesekan ya antara awan yang satu dengan awan yang lainnya sehingga muncul perbedaan muatan yang menyebabkan terjadinya petir. Nah, apa sih kemudian kita simpulkan apa itu listrik statis, yaitu listrik yang tidak mengalir dan berupa muatan listrik pada satu benda. Nah, perlu diketahui teman-teman semua bahwa benda-benda yang ada di alam semesta ini tersusun atas atom-atom. Ya, apa itu atom? Atom itu merupakan unit terkecil ya, penyusun makhluk hidup. Ya. Nah, semua makhluk hidup di alam semesta itu tersusun atas atom-atom, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati, semuanya tersusun atas atom. Nah, strukturnya bagaimana atom ini? Strukturnya ada tiga, teman-teman. Yang pertama ada neutron, yaitu bagian atom yang tidak bermuatan, dia terletak di inti atom ya, bermuatan netral ya, atau kita kenal dengan tidak bermuatan gitu. Kemudian ada proton, dia juga sama terletak di inti, tetapi dia bermuatan positif. Yang terakhir itu ada bagian namanya elektron, di mana elektron ini letaknya di luar mengelilingi inti dan dia bermuatan negatif. Nah, jumlah proton dan elektron itu sama, sehingga benda-benda itu benda-benda pada umumnya itu netral sifatnya karena jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, adapun muatan listrik yang muncul dari suatu benda itu terjadi akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda tadi. Jadi jika proton sama dengan elektron, maka muatan karena proton itu bermuatan positif, kemudian elektron negatif, kalau sama maka bendanya netral, saling meniadakan. Akan tetapi kalau protonnya lebih banyak, maka benda ini akan bermuatan positif. Ya, proton akan lebih banyak manakala jumlah elektronnya berkurang atau jumlah elektronnya ini terlepas sehingga dia lebih banyak protonnya, maka bendanya akan bermuatan positif. Sebaliknya, jika benda itu menyerap elektron atau menerima elektron dari benda lain, maka benda tersebut akan bermuatan negatif ya. Nah, muatan listrik ini dapat ditentukan ya, dapat kita lihat menggunakan satu alat yang kita sebut dengan elektroskop. Nah, begitu teman-teman. Oke, kemarin kita sudah mencari tahu interaksi benda bermuatan listrik dan kita sudah mengerjakan ya, mencoba mengerjakan praktikum sederhana yang ada di buku paket halaman 91. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengetahui hasilnya ya. Bagaimana interaksi benda yang bermuatan itu ketika didekatkan. Jadi kemarin itu kalau kita lihat di aktivitas kita di buku paket, sebenarnya kita
membuat benda itu bermuatan terlebih dahulu dengan cara menggosokkan dua benda, ya. Kemudian dari hasil interaksi ya digesekkan itu akan terjadi benda yang bermuatan positif atau benda yang bermuatan negatif. Kemudian benda itu kita dekatkan ya, penggaris ya, dekatkan, maka nanti akan terjadi pergerakan. Nah, pergerakan itu yang nanti bisa kita simpulkan seandainya benda ini bermuatan positif, benda yang satunya bermuatan positif, pergerakannya bagaimana, kita bisa menyimpulkan. Kalau positif-positif itu tolak menolak, kalau positif negatif tarik menarik, kalau negatif negatif juga terjadi tolak menolak. Nah, untuk tahu ya apa muatan yang terjadi ketika benda itu kita gesekkan satu sama lain, itu kita harus memahami ya ini ya di tabel ini, di mana masing-masing bahan itu punya karakteristik yang berbeda apabila keduanya itu digesekkan. Ada yang nanti menjadi muatan positif, ada yang menjadi muatan negatif. Ya tergantung benda apa ya yang digesekkan. Nah, ini bisa dilihat di tabel ini, tidak perlu Ustadz bacakan, tapi tetap harus diingat-ingat ya teman-teman. Jadi kalau mistar plastik sama rambut kering kita gesekkan begini ya, maka elektron yang ada di dalam rambut kita atau elektron yang ada di rambut itu akan berpindah ke mistar plastik, sehingga rambut kita akan bermuatan positif dan mistarnya itu akan bermuatan negatif. Kemudian kalau kaca dengan kain sutra ya, atau mistar plastik dengan kain wol misalkan, itu muatan negatif dari kain wol akan berpindah ke mistar ya, atau muatan negatif dari kain sutra itu akan berpindah ke kaca, sehingga kacanya bermuatan negatif. Nah, kalau kaca sudah kita gesek dengan kain sutra, kemudian mistar kita gesek dengan rambut, kita dekatkan kaca dengan mistar, maka yang terjadi mistarnya akan menolak. Mistarnya akan bergerak. Kenapa? Karena sama-sama negatifnya. Dia akan tolak menolak. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita simpulkan secara sederhana. Kemudian yang berikutnya, karena ada interaksi antara benda-benda bermuatan tadi, maka muncullah ya satu penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan yang bernama Coulomb ini. Jadi interaksi benda bermuatan listrik itu kan tadi proses interaksinya itu ada konduksi, ada induksi. Kalau konduksi itu elektronnya berpindah ke satu benda ya, dari satu benda ke benda yang lain itu dengan sentuhan. Jadi kita gesek mistar ke rambut kita, kemudian rambut kita elektronnya itu berpindah ke mistar, ini kita sebut dengan konduksi. Kemudian kalau induksi itu proses pemisahan muatan tanpa sentuhan. Jadi kalau tanpa sentuhan nanti kita bisa lihat waktu kita mencoba alat yang namanya elektroskop, itu tanpa sentuhan, hanya induksi saja. Nah, interaksi benda bermuatan listrik terhadap benda netral akan mengubah muatan. Ya. Sehingga tadi kita menyimpulkan bahwa kalau benda itu bermuatan positif, kemudian kita dekatkan dengan benda bermuatan positif, artinya muatannya sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka dia akan tolak menolak. Tapi kalau dia positif, didekatkan dengan negatif, maka dia akan tarik-menarik karena berbeda muatan. Sehingga adanya tolakan, adanya tolak-menolak dan tarik-menarik, ini oleh Pak Coulomb itu dinyatakan sebagai sebuah gaya, sebagaimana definisi gaya yang sudah dijelaskan oleh Isaac Newton di kelas 8 bahwa gaya itu adalah tarikan atau tolakan. Sehingga Coulomb berpikir ya, Pak Coulomb ini berpikir kalau begitu di dalam muatan listrik juga ada gaya karena mereka menimbulkan tarikan dan juga menimbulkan tolakan apabila didekatkan. Yang mana kemudian diperolehlah rumus ya bahwa gaya Coulomb F Coulomb itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, atau padanannya adalah kakiku remuk-remuk gitu ya. Di mana K itu adalah tetapan Coulomb, kemudian Q1 Q2 itu besar muatannya, dan R itu jarak antara kedua muatan. Nah, bagaimana penerapannya? Kita lihat di contoh soal ya. Dua buah benda masing-masing sama muatannya positif, keduanya dipisahkan, jaraknya 4 cm. Berapa gaya tolak menolak? Ya, ini tolak menolak. Kenapa tolak menolak? Karena sama-sama positifnya. Dan ini tinggal memasukkan saja rumusnya setelah masuk sehingga kita tahu berapa besar gayanya. Nah,
Ini untuk soal kedua, saya kira sama ya.